Murid pekerja rendahan yang setiap hari hanya memotong bambu dan memecahkan batu di gunung belakang itu, ternyata mampu menghancurkan gunung dan menerbangkan siluman hanya dengan satu tangan. Tubuh abadi penekan iblis. Dan semua ini terjadi setelah dia mendapatkan pedang patah. Menyambut perubahan yang menggemparkan bumi, hanya karena dia menemukan bahwa selama dia menggunakan pedang ini untuk memotong sesuatu, kultivasinya akan meningkat. Semakin cepat dia memotong sesuatu, semakin cepat kultivasinya meningkat, bahkan surga pun akan langsung menghindar ketika melihatku menghunus pedang. Remaja Ling Jiao, Fang Chen, tahun ini berusia 15 tahun. Kedua orang tuanya meninggal dunia. 5 tahun lalu, dia dijual oleh pamannya kepada tuan tanah di kota untuk menjadi penggembala sapi. Setelah berkali-kali berpindah tangan, akhirnya dia dijual ke sekte pedang Liuli sebagai pelayan. Dia telah berada di sekte pedang Liuli selama lebih dari 3 tahun. Namun, dia tidak pernah berhasil berkultivasi karena dia tidak memiliki akar spiritual. Di dunia ini, untuk menjadi seorang kultivator, seseorang harus membangkitkan akar spiritual. Ini adalah kesepakatan umum di dunia belantara. Bahkan dewa pun tidak bisa berbuat apa-apa. Sekte pedang Liuli menyambut pagi hari. Seorang pria paruh baya kekar membawa sekelompok pelayan menyusuri jalan batu biru yang lebar, membelakangi matahari terbit. Sepanjang jalan ke barat, baru-baru ini, harga bambu linglong meroket, dan jumlah tenaga kerja di Qian Zuling tidak mencukupi. Hari ini kita pergi ke Qian Zuling untuk membantu menebang bambu. Menebang sebatang bambu liulong akan mendapatkan 1 atau 2 perak. Setengah jam kemudian, Fang Cheng dan yang lainnya tiba di kaki Qian Zuling. Di kaki gunung Qian Zuling, terdapat deretan rumah yang terbuat dari bambu. Pria parubaya itu membawa Fang Cheng dan yang lainnya ke depan sebuah rumah bambu dan menendang pintu rumah bambu itu hingga terbuka, berkata, "Masuklah dan pilih peralatan." Setelah memilih peralatan, pergilah ke gunung untuk bekerja. Para pelayan itu bergegas masuk ke dalam rumah. Fang Cheng tidak mengikuti mereka. Dia tahu bahwa tusuk giginya ini tidak bisa memotong kepala sumpit. Jika dia bergegas masuk, dia mungkin akan terinjak-injak sampai mati. Dia berdiri dengan tenang di depan pintu dan baru masuk setelah semua orang keluar. Setelah dia melihat situasi di dalam rumah, dia tidak bisa menahan diri untuk mengutuk. Dia awalnya mengira akan ada banyak pisau di dalam rumah. Bagaimanapun, orang-orang tadi hampir semuanya mengambil beberapa pisau. Tetapi dia tidak menyangka bahwa yang tersisa di dalam rumah hanyalah barang rongsokan. Jangan katakan pisau, bahkan benda yang berhubungan dengan pisau pun tidak dapat ditemukan. Terlalu berlebihan, Fang Cheng tidak bisa menahan diri untuk mengutuk. Setelah mencari beberapa saat di tumpukan barang, Fang Cheng akhirnya menemukan sebuah pedang panjang berkarat. Pedang ini berwarna hitam legam. Panjangnya hampir 4 kaki, lebarnya sekitar 4 kaki. Sangat berat. Setidaknya lebih dari 100 jin. Fang Cheng sedikit mengerutkan kening. Pedang yang sangat berat. Dia agak kesulitan mengayunkannya. Jika digunakan untuk menebang bambu, bambunya belum tentu patah. Dia sendiri mungkin sudah kelelahan duluan. Saat dia hendak meletakkan pedang ini, gagang pedang sedikit bergetar. Ada apa? Fang Cheng menatap pedang di tangannya, ekspresinya sedikit berbeda. Tak disangka pedang ini akan bergetar. Dia bahkan mengira dia berhalusinasi karena belum sarapan dan kelaparan. Tepat pada saat ini, aliran udara dingin meresap ke telapak tangannya dari gagang pedang. Kemudian mengalir ke seluruh tubuh mengikuti meridian. Ketika aliran udara dingin mencapai kepala, Fang Cheng langsung merasa segar. Sudah selesai belum? Cepatlah, jangan hanya menyentuh-nyentuh. Suara tidak sabar Cao Guanxi terdengar dari pintu. Pedang ini jelas tidak sederhana. Mata Fang Cheng sedikit menyipit. Untuk mengelabui orang, dia juga menemukan 2 pedang panjang berkarat di tumpukan barang rongsokan. Kedua pedang panjang ini meskipun terlihat hampir sama dengan pedang panjang pertama, tetapi beratnya berbeda lebih dari 10 kali lipat. Kedua pedang panjang ini diikat bersama dengan pedang panjang hitam ini, dipanggul di bahu dan berjalan keluar dari ruangan. Fang Cheng berkata kepada pria parubaya itu, "Cao Guanxi, sudah selesai." Cao Bing melirik Fang Cheng dan berkata dengan nada jijik, "Cepat pergi." "Ya." Fang Cheng menjawab dan mencari batu asahan di pintu. Kemudian memanggul 3 pedang rusak dan mendaki gunung di sepanjang jalan setapak. Bambu lemon yang akan mereka tebang sebenarnya tidak berasa lemon sama sekali. Tingginya lebih dari 20 sang, hijau zamrud. Permukaannya halus seperti batu giok yang dipoles. Bahkan 2 orang dewasa yang paling kurus pun tidak bisa memeluknya. Bambu jenis ini meskipun belum menjadi bambu spiritual, tetapi jauh lebih tinggi dari bambu biasa. Butuh 100 tahun untuk matang. Bambu spiritual tidak hanya tumbuh tinggi dan besar. Ketebalan dinding bambu melebihi 1 kaki, dan teksturnya keras. Bahkan seorang pekerja kasar yang kuat dan sehat, dengan memegang golok biasa, 1 jam pun belum tentu bisa menebang 1 pohon. Orang kurus seperti Fang Cheng ini, 3 jam bisa menebang 1 batang sudah bagus. Setelah setengah jam, Fang Cheng tiba di sebuah lembah kecil yang terpencil. Dia meletakkan pedangnya, meregangkan bahunya,
lalu melihat sekeliling. Setelah memastikan tidak ada orang, dia baru mengangkat pedang hitam panjang itu, bersiap untuk mempelajarinya dengan seksama. Berdengung, pedang hitam panjang itu bergetar lagi, aliran udara sedingin es meresap dari gagang pedang ke telapak tangannya, lalu mengalir ke seluruh tubuhnya melalui meridiannya. Ketika aliran udara dingin mencapai bahunya, dia merasakan rasa sakit itu langsung menghilang. Sungguh ajaib, Fang Chen menatap pedang di tangannya. Dia tahu ini pasti harta karun. Mungkinkah pedang ini adalah pedang ilahi tak tertandingi yang tertutup debu? Selama aku meneteskan darah dan mengenalinya sebagai pemilik, bisakah aku menjadi sangat hebat? Memikirkan hal ini, Fang Chen tidak bisa menahan kegembiraannya. Dengan mentalitas mencoba, dia menggesekkan jari telunjuk tangan kirinya. Dengan kuat pada mata pedang. Cih, jarinya langsung teriris. Darah merah segar segera merembes keluar, lalu diserap oleh pedang panjang. Benar-benar bisa menyerap. Setelah sekitar 10 napas, pedang panjang itu bergetar hebat. Debu yang menempel di badan pedang langsung terhempas, tetapi masih banyak karat di badan pedang. Berlubang-lubang, seperti digerogoti anjing. Energi spiritual di sekitarnya dengan cepat berkumpul. Lalu diserap oleh pedang panjang. Sejumlah besar garis merah muncul di badan pedang. Garis-garis ini seperti urat daun, menutupi seluruh pedang. Ketika Fang Chen membalik sisi lain pedang, dia melihat dua karakter kuno terukir di badan pedang. Fang Chen merasakan suhu gagang pedang naik dengan cepat. Dia ingin melepaskan gagang pedang, tetapi tangannya terasa seperti terpaku. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak bisa melepaskannya. Panas sekali, panas sekali. Fang Chen sangat kesakitan. Ingin berteriak, tetapi takut teriakannya akan menarik perhatian orang lain. Jika dia bersuara dan menarik orang lain untuk merebut pedang itu, maka dia akan sangat rugi. Dia menggigit giginya, menahan rasa sakit. Pedang di ujung jarinya perlahan memerah, lalu meleleh, berubah menjadi gumpalan cairan. Perlahan meresap ke telapak tangannya. Dia menatap telapak tangannya, dan menemukan ada pedang hitam kecil di telapak tangannya. Seperti tato, pedang ini masuk ke dalam tubuhnya. Bagaimana jika dia ingin menggunakannya? Tepat pada saat ini, telapak tangannya sedikit bergetar, cahaya hitam menyala. Pedang Buddha abadi muncul di tangannya. Selain itu, dia merasa pedang Buddha abadi saat ini menjadi jauh lebih ringan. Beratnya hanya sekitar 5 kg, 10 kali lebih ringan dari sebelumnya. Sungguh ajaib. Fang Chen tertegun sejenak. Dia tidak menyangka pedang Buddha abadi ini tidak hanya keluar sendiri, tetapi juga menjadi lebih ringan. Kusimpan. Dalam hatinya, pikiran bergerak, pedang Buddha abadi segera menghilang dan kembali ke telapak tangannya. Kulepaskan. Fang Chen berpikir, pedang Buddha abadi muncul lagi. Kusimpan, kulepaskan. Fang Chen terus bergumam dalam hatinya. Setelah pedang Buddha abadi muncul, itu disimpan kembali. Perasaan ini menyenangkan. Fang Chen menatap pedang Buddha abadi di tangannya dan mengerutkan kening, berkata, "Tapi, apa gunanya kamu? Tidak ada jiwa kakek di dalamnya." "Sudahlah, jangan pikirkan itu dulu. Aku akan mempelajarinya perlahan nanti." Pedang Buddha abadi ini terlihat sangat tajam. Akan lebih mudah untuk menebang bambu sisik naga. Fang Chen berjalan ke arah bambu sisik naga, mengayunkan pedang Buddha abadi dan menebas bambu sisik naga di depannya. PAP. Pedang Buddha abadi menebas bambu, langsung membuat celah yang dalam di bambu sisik naga. Pada saat yang sama, Fang Chen merasakan aliran udara dingin. Mengalir dari gagang pedang ke telapak tangannya, lalu mengalir di sepanjang meridian ke seluruh tubuhnya, membuatnya sangat nyaman. Aliran udara ini sangat lemah dan menghilang dalam satu tarikan napas. Apa yang terjadi? Mata Fang Chen sedikit menyipit, dan dia mengayunkan pedangnya lagi untuk menebang bambu. PAP. Pedang Buddha abadi menebang sepotong bambu lagi. Gagang pedang sedikit bergetar, dan ada aliran udara dingin lagi. Mengalir di sepanjang telapak tangannya ke seluruh tubuhnya. Fang Chen mengayunkan pedang Buddha abadi dan terus menebas bambu sisik naga. Aliran udara dingin yang mengalir ke tubuhnya dari gagang pedang tak henti-hentinya. Sinar matahari jatuh di atas batu besar tidak jauh dari sana. Batu ini setinggi seseorang, ditutupi dengan berbagai lumut dan rumput liar. Dia memegang pedang Buddha abadi. Datang ke depan batu dan langsung menebasnya. PAP. Api beterbangan. Pedang Buddha abadi terpental oleh kekuatan guncangan yang kuat. Fang Chen segera merasakan aliran udara hangat. Mengalir dari gagang pedang ke telapak tangannya, lalu mengalir ke seluruh tubuhnya. Dia merasa tubuhnya hangat. Ada efeknya. Tapi, mengapa ketika menebas batu, aliran udara yang mengalir ke telapak tangannya terasa panas? Alis Fang Chen sedikit berkerut, lalu dia mengayunkan pedangnya dan menebas tanah berlumpur di depannya. Pedang Buddha abadi sedikit bergetar, dan ada juga aliran udara lemah yang mengalir ke telapak tangannya. Aliran udara ini jauh lebih lemah daripada aliran udara yang dia dapatkan saat menebas batu. Tidak dingin juga tidak panas. Memotong tanah juga membuahkan hasil. Mata Fang Chen sedikit berbinar. Dia sekarang benar-benar yakin.
Selama dia memegang pedang Dewa Buddha dan memotong sesuatu, dia bisa menyerap energi misterius dari pedang Dewa Buddha. Meskipun setiap kali energi yang dia serap dari pedang Dewa Buddha sangat sedikit, tetapi sedikit demi sedikit akan menjadi banyak. Selama dia bertahan, dengan akumulasi hari demi hari, dia akan terus menjadi lebih kuat. Dia tidak memiliki akar spiritual. Saat ini, dia hanya bisa meningkatkan kekuatannya dengan cara ini. Dia menatap pedang Dewa Buddha. Ada kilatan cahaya redup di matanya. Apakah kamu tidak tahu bahwa benda ini digunakan untuk memotong monster? Apa yang akan didapat seseorang? Sekarang Fang Chen sangat ingin menemukan seseorang untuk dipotong, tetapi sayang sekali tidak ada seorang pun di sekitarnya. Bahkan jika ada orang di sekitarnya, dia tidak berani benar-benar pergi dan memotongnya sekarang. Bagaimanapun, dia masih seorang pemula. Memotong orang sekarang tidak diragukan lagi mencari kematian. Lebih baik memotong bambu dulu, itu lebih aman. Fang Chen membuat keputusan di dalam hatinya. Selama dia bersembunyi dan berkembang perlahan, suatu hari dia akan bisa membalas dendam. Meskipun memotong batu juga membuahkan hasil, energi misterius yang didapat dari memotong batu akan membuatnya merasa panas dan sulit dikendalikan. Dan kelelahan berlipat ganda, tetapi energi yang didapat dari memotong bambu bisa membuatnya merasa segar. Selain itu, memotong bambu juga menghasilkan uang. Memotong sebatang bambu bisa menghasilkan 1 atau 2 tael perak. Ini adalah keuntungan besar bagi Fang Chen. Dia membawa pedang Dewa Buddha ke depan bambu linlong dan terus menebang. Setelah setengah jam, bambu linlong ditebang. Bum bum bum. Bambu linlong di depannya runtuh dengan keras. Melihat bambu linlong yang tumbang di tanah, hati Fang Chen dipenuhi dengan rasa penaklukan yang kuat. Dia memasukkan tangannya ke dalam sakunya. Mengeluarkan kartu identitasnya. Kartu identitas ini masih diukir dengan sejenis kayu khusus. Di bagian belakang terdapat pedang kecil berwarna hijau, dan di bagian depan terdapat 3 karakter Gunung Longhu, serta nama Fang Chen dan nomor pesuruhnya. Kartu kayu itu terasa dingin dan berat di tangan. Di atasnya juga terukir beberapa rune misterius. Fang Chen dengan cepat menggosoknya dengan tangannya. Setelah beberapa saat menggosok, Fang Chen sepertinya memikirkan sesuatu. Segera berhenti. Tidak bisa memanggil pengurus secepat ini. Mata Fang Chen sedikit memadat. Kekuatannya sendiri sudah sangat lemah, ditambah dengan alat yang buruk ini. Sama sekali tidak mungkin untuk menebang sebatang bambu linlong dalam 1 jam. Jika dia memanggil pengurus saat ini, pengurus pasti akan curiga. Para pesuruh di Gunung Longhu ini, termasuk pengurus Cao Bing itu. Setiap orang memiliki niat baik, demi keamanan, Fang Chen harus berhati-hati. Di dunia yang penuh bahaya dan tipu daya ini, bahkan kelalaian kecil pun dapat membawa malapetaka bagi diri sendiri. Dia harus berhati-hati, dan berhati-hati lagi. Dia berbalik dan mendatangi batu besar itu. Menebas batu dengan pedang, setelah 2 jam, hampir selesai. Fang Chen berhenti dan menyimpan pedang hitam itu, lalu mengeluarkan kembali kartu identitasnya. Kemudian menggosoknya. Jika dia adalah seorang kultivator alam latihan Qi, mengaktifkan kartu identitas ini akan mudah. Cukup menyalurkan sedikit energi sejati ke dalam kartu identitas, setelah beberapa saat menggosok. Rune pada kartu identitas memancarkan cahaya putih samar, setelah setengah dupa. 2 orang datang ke tempat Fang Chen berada. Satu adalah Cao Bing, pengurus pekerja kasar Gunung Longhu, dan satu lagi adalah Tianhu, pekerja kasar tingkat tinggi Gunung Longhu. Tianhu ini memiliki akar spiritual. Meskipun akar spiritualnya hanya akar spiritual campuran 4 elemen, setidaknya dia bisa berkultivasi. Dibandingkan dengan Fang Chen, sampah yang bahkan tidak memiliki akar spiritual, dia jauh lebih kuat. Atribut akar spiritual sebagian besar adalah 5 elemen logam, kayu, air, api, dan tanah. Selain itu, ada juga akar spiritual petir, akar spiritual, akar spiritual, akar spiritual. Akar spiritual adalah milik akar spiritual air. Varietas mutan, secara ketat juga dianggap milik akar spiritual air, tingkat afinitas akar spiritual terhadap energi spiritual. Dari rendah ke tinggi, dibagi lagi menjadi 1 hingga 9 kelas, di atas 9 kelas. Adalah akar spiritual surgawi. Akar spiritual surgawi sangat langka, sulit ditemukan. Biasanya orang yang memiliki akar spiritual surgawi sebagian besar adalah reinkarnasi dari kekuatan besar. Fang Chen segera memberi hormat kecil kepada Cao Bing. Langsung menggesekannya dari kartu identitas, di kartu identitas dan bambu linlong. Meninggalkan jejak unik, yang juga memudahkan statistik di kemudian hari, Tianhu berjalan di depan Fang Chen. Berkata kepada Fang Chen, minggir dari jalanku. Setelah mengatakan itu, dia menendang dada Fang Chen, menyebabkan Fang Chen langsung ditendang oleh Tianhu. Terjatuh ke tanah, dia memegangi dadanya, rasa sakit yang hebat. Membuat otot-otot di wajahnya berkerut, Tianhu berjalan ke samping bambu linlong, meletakkan kartu identitasnya. Di atas bambu linlong, mengangkat kepalanya dan berkata kepada Cao Bing dengan wajah menjilat. Selesai. Silakan. Fang Chen tidak menyangka Tianhu ini bahkan ingin merebut bambunya.
Dia mendongak menatap Tianlin dan memaki, "Tianlin, bambu ini aku yang tebang. Jangan keterlaluan." "Heh, memangnya kenapa kalau aku keterlaluan? Kamu bisa menjualnya padaku untuk minum. Kalau kamu masih cerewet, percaya atau tidak, akan kupukul gigimu sampai rontok." Tianlin meludahi Fang Chen, menatap Fang Chen dengan garang. Fang Chen mendongak menatap Cao Bing. Berharap Cao Bing bisa menegakkan keadilan untuknya saat ini. Cao Bing menatap Fang Chen dengan jijik. Fang Chen adalah pekerja kasar paling tidak berguna di Gunung Longhu mereka, tidak berguna sama sekali. Seperti kucing sakit, dan masih rakus. Karena Fang Chen, efisiensi keseluruhan Gunung Longhu mereka menurun. Bisnis utama Gunung Longhu mereka adalah menambang, menyetor uang ke atasan. Semua disetor berdasarkan jumlah orang. Karena Fang Chen, dia kehilangan banyak uang. Setiap kali dia melihat Fang Chen, dia merasa marah dan ingin menendang Fang Chen keluar dari Gunung Longhu. Cao Bing berjalan ke dekat bambu lemon, mengangkat kuas tinta dan mencoret-coret nama identitas di bambu dan Tianlin. "Kalian keterlaluan." Fang Chen melihat pemandangan ini, sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar, tetapi dia tidak berdaya. Tianlin mengambil kartu identitasnya, berjalan di depan Fang Chen, dan menendangnya lagi. Langsung membuatnya terjatuh ke tanah. Cao Bing menatap Fang Chen dan berkata dengan dingin, "Sebelum gelap, kamu harus menebang 2 batang bambu lemon lagi, atau kamu akan merasakan akibatnya." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi bersama Tianlin. "Keterlaluan." Fang Chen menatap punggung Cao Bing dan Tianlin, mengertakkan gigi karena marah. Dia tidak menyangka Cao Bing dan Tianlin begitu keterlaluan. Tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. "Tunggu saja, suatu hari nanti aku akan membalas dendam." Fang Chen mengulurkan tangan menutupi dadanya dan perlahan bangkit dari tanah. 2 tendangan Tianlin tadi sangat kuat. Dadanya masih terasa sakit. Setelah Tianlin dan Cao Bing pergi jauh, dia kemudian memanggil pedang abadi mengambang dan terus menebang bambu. Dia tahu bambu yang dia tebang ini pasti akan diambil secara diam-diam oleh Cao Bing dan yang lainnya. Tetapi dia tetap memilih untuk melakukan ini. Karena keadaannya saat ini, hanya bisa memilih untuk berkompromi. Jika dia tidak menebang 2 batang bambu lemon lagi sebelum gelap. Setelah kembali, Cao Bing pasti akan menyuruh para pekerja kasar menghajarnya dengan kejam. Ada satu hal lagi, yaitu untuk meningkatkan kekuatan. Bahkan jika bambu itu dirampas oleh Cao Bing dan yang lainnya, itu tetap karena kekuatannya lemah. Kekuatan. Di dunia di mana yang kuat dihormati, hanya kekuatan yang utama. Hanya dengan menjadi lebih kuat, orang lain tidak akan berani menindasmu lagi. Fang Chen menganggap bambu lemon di depannya sebagai Cao Bing, sehingga memotongnya menjadi lebih menyenangkan. Seolah-olah membawa kebencian, setiap pedang yang ditebaskan, dari pedang fusian. Energi yang mengalir ke dalam tubuh akan menjadi lebih banyak, dengan bantuan pedang fusian. Jika Fang Chen berusaha sekuat tenaga, dia bisa menebang setidaknya 3 batang bambu lemon dalam 1 jam, tetapi dia tidak melakukannya. Dia mengatur waktu, dan menghabiskan sisa waktunya untuk menebang batu. Setelah 2 jam, Fang Chen memotong batang bambu lemon lagi. Dia juga jelas merasakan kekuatannya meningkat pesat. Hanya dalam beberapa jam ini, kekuatanku telah meningkat pesat. Jika aku terus seperti ini selama sebulan, setahun, atau bahkan beberapa tahun, ke tingkat apa kekuatanku akan meningkat? Aku ingin tahu apakah pada saat itu, aku bisa menyaingi para kultivator di alam latihan Qi. Fang Chen berpikir dalam hatinya. Dia tahu bahwa para kultivator di alam latihan Qi memiliki kekuatan sihir dan dapat menggunakan mantra. Kekuatan mereka jauh lebih kuat daripada orang biasa. Kekuatan sihir juga disebut energi sejati atau kekuatan internal. Dunia barbar sangat besar. Orang-orang di tempat yang berbeda memiliki nama yang berbeda untuk hal yang sama. Dia mengaktifkan kartu identitasnya. Cao Bing segera datang bersama Tian Hu. Cao Bing tidak berani langsung memasukkan bambu lemon ini ke namanya. Jadi dia hanya bisa membawa Tian Hu untuk memasukkan bambu lemon ini ke nama Tian Hu. Setelah mereka kembali, mereka berdua akan membagi hasil curian. Fang Chen mengatur waktu, tepat sebelum matahari terbenam. Baru saja memotong batang bambu lemon ketiga. Ketika dia kembali ke kaki gunung, hari sudah benar-benar gelap. Para pekerja kasar itu semua duduk di depan pintu menunggu makan. Semua orang tampak lelah setengah mati, tetapi Fang Chen berbeda. Dengan bantuan pedang fusian, dia menjadi semakin bersemangat dan semakin energik saat memotong. Tentu saja, pada saat ini, dia juga berpura-pura tampak sangat lelah. Semua pekerja kasar dari Gunung Longhu mereka akan bermalam di Qian Zuling. Qian Zuling juga memiliki pekerja kasar sendiri. Tugas utama mereka biasanya adalah mengelola Qian Zuling, menggali rebung, menanam bambu, memanen beras bambu, menangkap serangga bambu, menebang bambu, termasuk membuat berbagai barang dari bambu, DLL. Meskipun Qian Zuling juga memiliki puluhan pekerja kasar, tetapi mereka semua adalah orang tua, lemah, sakit, dan cacat. Selama periode waktu ini, harga bambu lemon melonjak. Sekte juga ingin mengambil kesempatan ini untuk menebang lebih banyak bambu lemon untuk dijual.
Jadi mereka menarik orang-orang dari Gunung Longhu untuk membantu. Tentu saja, ini dilakukan oleh para tetua. Selama periode ini, masalah makanan para pekerja kasar Gunung Naga Harimau ditanggung oleh orang-orang Qian Zuling. Makan malam dimakan bersama karena ini adalah Qian Zuling, di depan para pekerja kasar Qian Zuling itu. Baik Cao Bing maupun pekerja kasar Gunung Naga Harimau lainnya, menahan diri dan tidak mempersulit Fang Chen. Fang Chen, yang selalu tertindas di Gunung Naga Harimau. Malam ini, akhirnya bisa duduk di meja untuk makan bersama semua orang, dan juga makan daging babi rebus yang diimpikan. Setelah kenyang, semua orang duduk di depan pintu asrama untuk membual bersama. Saat semua orang sedang mengobrol dengan gembira, di arah tenggara, seberkas cahaya ungu yang kuat membubung ke langit. Segera setelah itu, gelombang energi yang kuat datang, menyebabkan sensasi. Bumi pun ikut bergetar hebat. Apa yang terjadi? Gelombang energi yang kuat, posisi itu. Sepertinya puncak Zixia. Apa yang sebenarnya terjadi? Semua orang mendongak melihat pilar cahaya ungu yang menembus langit itu. Saat ini, Fang Chen juga merasakan telapak tangannya sedikit panas. Dia menunduk dan melihat ujung jarinya memancarkan cahaya hijau redup. Berkas cahaya itu berlangsung selama sekitar 10 napas sebelum berangsur-angsur menghilang. Telapak tangan Fang Chen kembali tenang. Haha, 500 tahun. Sudah 500 tahun. Puncak Zixia akhirnya lahir. Sebuah suara nyaring bergema di langit dan bumi untuk waktu yang lama. Setelah mendengar suara ini, semua orang sangat terkejut dan juga bersemangat. Sekte Pedang Liuli memiliki total 8 puncak utama. 8 puncak utama ini masing-masing adalah Puncak Cihong, Puncak Chengkong, Puncak Huangquan, Puncak Luking, Puncak Qingyun, Puncak Lanyuan, Puncak Zixia dan Puncak Liuli. Gunung Naga Harimau dan Qian Zuling termasuk dalam Puncak Qingyun. Setiap puncak utama memiliki pedang suci warisan. 8 pedang suci dapat membentuk formasi pedang Liuli yang sangat kuat. Puncak Liuli adalah kepala dari 8 puncak. Dan pedang Liuli juga merupakan yang terkuat di antara 8 pedang suci. Setiap pedang suci memiliki warisan lengkap. Warisan pada pedang suci hanya dapat dipahami dan tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Seperti kata pepatah, 1000 orang memiliki 1000 wajah. Teknik yang dipahami setiap orang pada pedang suci ini tidak sama. Di antara 8 pedang suci, pedang Zixia adalah yang paling istimewa. Sampai sekarang, hanya wanita yang bisa memahami ilmu pedang di atasnya. Jadi semua murid puncak Zixia adalah wanita. Sedangkan 7 pedang suci lainnya, pria dan wanita dapat memahaminya. Sayang sekali, 10.000 tahun yang lalu, pedang Liuli rusak dalam pertempuran besar. Menyebabkan warisan puncak Liuli terputus. Puncak Liuli terkuat di masa lalu, ini kekurangan talenta dan telah menurun. Karena kerusakan pedang Liuli, kekuatan keseluruhan puncak pedang Liuli terus menurun. 10.000 tahun yang lalu. Sekte pedang Liuli di Tanah Selatan dulunya adalah kekuatan kelas 1, tetapi sekarang telah jatuh ke kelas 2, dan hampir menjadi yang terbawah di antara kelas 2. Setelah membual, semua orang kembali ke dalam rumah dan berdesakan tidur di atas alas tidur. Sementara Fang Chen terjepit di sudut oleh semua orang, dan bahkan tidak bisa berbaring lurus, mungkin karena telah bekerja seharian. Semua orang segera tertidur, berbagai dengkuran terdengar silih berganti, dan keesokan paginya mereka bangun. Semua orang mengantri untuk mengambil roti. Orang yang bertugas membagikan roti adalah pengurus Qian Zuling, Wu Qingfeng. Wu Qingfeng berusia lebih dari setengah abad, tubuhnya sedikit gemuk, rambutnya putih, tetapi wajahnya sangat kemerahan. Kulit itu tampak lembut seperti kulit bayi. Kali ini, Fang Chen akhirnya diperlakukan dengan adil. Mendapatkan 4 roti kukus yang mengepul, tetapi dia tahu bahwa setelah kembali ke Gunung Longhu, perlakuan semacam ini akan hilang. Setelah mendapatkan roti, Fang Chen pergi ke sudut terpencil dan duduk untuk makan perlahan. Karena dia takut terlalu dekat dengan orang-orang itu, orang lain akan merebut rotinya. Setelah makan roti, Fang Chen dan yang lainnya pergi ke gunung untuk terus menebang bambu. Dengan pengalaman kemarin, dia juga tidak terburu-buru, sambil menebang bambu. Sambil menebang batu, begitulah hari demi hari. Kekuatan Fang Chen terus meningkat, tubuh mereka yang semula sangat kurus juga memiliki sedikit daging. Meskipun dia terlihat sangat berubah, semua orang tidak terlalu terkejut, terutama orang-orang dari Gunung Longhu. Mereka tahu bahwa Fang Chen hampir tidak pernah makan sampai kenyang di Gunung Longhu, datang ke Qian Zuling. Fang Chen makan dengan baik, tubuhnya secara alami tumbuh lebih kuat. Sebulan kemudian, Fang Chen dan yang lainnya baru saja selesai sarapan dan bersiap untuk pergi ke gunung. Pada saat ini, seberkas cahaya merah jatuh dari langit dan datang ke di atas aula batu. Semua orang mengangkat kepala, hanya melihat 2 sosok berdiri di atas pedang panjang yang memancarkan cahaya putih redup. Permukaan pedang panjang ini memiliki banyak rune yang berkelap-kelip dengan cahaya putih. Orang yang mengendalikan pedang itu mengenakan jubah putih panjang, setampan pohon giok. Orang yang berdiri di belakangnya mengenakan jubah pekerja kasar yang baru, dengan mata pencuri dan punggung membawa bungkusan. Setelah melihat orang yang datang, semua orang segera berlutut.
Orang yang mengendalikan pedang itu adalah murid sekte luar dari Puncak Qingyun, bernama Sui, memiliki basis kultivasi tingkat ketiga dari alam latihan Qi. Dia mengendalikan pedang terbang dan perlahan mendarat di tanah. Pria muda di belakangnya segera melompat ke tanah. Sui memasang wajah muram, tatapannya tertuju pada Cao Bing, dan berkata, Cao Bing, ini adalah pelayan baru, serahkan saja ke Long Hushan. Ya, terima kasih, Saudara Su. Cao Bing berkata kepada Sui dengan ekspresi hormat. Saat ini, Wu Qingfeng berkata dengan ekspresi sedih kepada Sui, Saudara Sui, bukankah ini terlalu tidak adil? Pelayan Long Hushan sudah penuh, mengapa kau masih memberikan orang ke Long Hushan? Qianzu Ling, kami kekurangan tenaga kerja dalam jangka panjang, dan kami telah mengajukan banyak permohonan, tetapi tidak ada seorang pun yang diberikan kepada kami. Sui sedikit mengernyit, karena Wu Qingfeng dari Qianzu Ling hampir tidak pernah memberikan upeti kepada atasan. Jadi atasan tidak terlalu memperhatikan berbagai permohonan dari Qianzu Ling. Sedangkan Cao Bing dari Long Hushan memberikan banyak upeti kepada atasan, sangat pandai bersosialisasi, dan atasan akan memprioritaskan dia dalam segala hal yang baik. Pelayan baru ini memiliki akar spiritual, dan juga akar spiritual campuran 3 elemen. Dengan potensi besar, masa depan tak terbatas, dan kemungkinan besar akan menjadi pembudidaya di alam pemurnian Qi di masa depan. Jadi Sui ingin menempatkannya di Long Hushan, tetapi ketika Sui membawa orang itu ke Long Hushan, dia menemukan bahwa Cao Bing tidak ada di Long Hushan, jadi dia membawa orang itu ke Qianzu Ling. Sekarang menghadapi pertanyaan Wu Qingfeng. Dia tidak tahu harus berkata apa, dia menatap Wu Qingfeng dan berkata, ini adalah pengaturan atasan. Aku hanya menjalankan perintah saja. Wu Qingfeng masih tidak menyerah dan berkata, ini tidak bisa dilakukan. Long Hushan menerima 1 orang hari ini, pasti akan menyingkirkan 1 orang. Bagaimanapun, Long Hushan harus memberiku 1 orang hari ini, atau aku akan pergi mencari penatua Hu secara langsung. Sui sedikit mengangguk dan berkata kepada Cao Bing, orang yang baru datang hari ini, tetaplah di Long Hushan MU, dan kau serahkan 1 orang lagi dari Long Hushan ke Qianzu Ling. Ya, Cao Bing segera setuju. Sui segera pergi. Saat ini, Wu Qingfeng berjalan di depan Cao Bing dan berkata, Kepala pelayan Cao, siapa yang akan kau berikan kepadaku? Cao Bing mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Matanya tertuju pada Fang Chen, dan berkata, Fang Chen, kemari. Fang Chen segera berjalan di depan Cao Bing. Cao Bing mendorong Fang Chen ke depan Wu Qingfeng, dan berkata, itu, anak ini, mulai sekarang menjadi milik Qianzu Ling kalian. Anak ini. Wu Qingfeng memandang Fang Chen, dan tidak bisa menahan kerutan di dahinya, selama sebulan terakhir ini. Dia juga melihat penampilan Fang Chen. Anak muda ini sangat rakus, tetapi yang terburuk dalam bekerja. Rata-rata, dia hanya menebang sebatang bambu lemon sehari. Kenapa? Tidak mau? Jika tidak mau, lupakan saja. Cao Bing berkata dengan senyum di wajahnya. Kepada Wu Qingfeng, mau. Wu Qingfeng segera berkata, meskipun Fang Chen tidak berguna, Puncak Qianzu mereka benar-benar kekurangan tenaga. Itu bagus. Serahkan saja prosedurnya. Cao Bing selesai berbicara, lalu meminta Fang Chen untuk mengeluarkan kartu identitasnya. Dia menghapus karakter Gunung Longhu dari sana, lalu menempelkan logo Puncak Qianzu. Setelah menempelkan logo, Fang Chen menggosok kartu nama. Setelah mengaktifkan kartu nama, informasi di atasnya segera diperbarui. Haha, akhirnya aku tidak perlu melihat orang tidak berguna ini lagi. Pekerja kasar lainnya dari Gunung Longhu melihat pemandangan ini dan tertawa di depan para pekerja kasar Puncak Qianzu. Ekspresi Wu Qingfeng sedikit buruk. Tetapi dia tidak berdaya. Dia mengulurkan tangan dan menepuk bahu Fang Chen, berkata, mulai sekarang, kamu adalah orang Puncak Qianzu kami. Terima kasih, pengurus Wu. Fang Chen memberi hormat kecil kepada Wu Qingfeng. Dia berkata dengan ekspresi hormat. Selama waktu Fang Chen di Puncak Qianzu, dia juga mengerti bahwa Wu Qingfeng ini adalah orang yang baik, jauh lebih baik dari Cao Bing. Dia tidak akan mengurangi upah para pekerja kasar di bawahannya. Dia juga tidak akan menindas para pekerja kasar di bawahannya. Semuanya, mari bekerja. Cao Bing berbalik dan menghadap ke belakangnya. Para pekerja kasar dari Gunung Longhu berkata, bekerja. Setelah kembali ke Gunung Longhu, kita tidak perlu melihat orang tidak berguna ini lagi. Sayang sekali, tidak akan ada yang membantu Lao Zu mencuci pakaian lagi. Para pekerja kasar dari Gunung Longhu tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak, lalu naik gunung dalam kelompok. Orang-orang ini terlalu berlebihan. Para pekerja kasar Puncak Qianzu melihat punggung orang-orang dari Gunung Longhu dan menggertakkan gigi karena marah. Kebanyakan dari mereka adalah orang tua, lemah, sakit, dan cacat. Karena Puncak Qianzu biasanya menerima pekerjaan yang relatif sedikit, bahkan jika ada, itu adalah pekerjaan keras dengan sedikit keuntungan. Jadi, setiap pekerja kasar yang memiliki kemampuan lebih baik akan melepaskan hubungan dan meninggalkan Puncak Qianzu.
Wu Qingfeng melambai kepada para pekerja kasar puncak Yanzhou, berkata, "Kemarilah, semuanya. Mari saling mengenal. Mulai sekarang, dia adalah salah satu dari kita." Para pekerja kasar puncak Yanzhou menyapa Fang Cheng dengan sangat ramah. Setelah menyapa, Wu Qingfeng meminta orang untuk mengirimkan 2 pisau bagus kepada Fang Chen, dan berkata kepadanya, "Ambillah kedua pisau ini. Semoga kamu bisa menebang lebih banyak bambu hari ini." Wu Qingfeng tahu bahwa selama sebulan terakhir ini, Fang Chen selalu menggunakan pedang untuk menebang bambu. Sebelumnya, Fang Chen adalah orang dari Gunung Longhu, jadi dia tidak bisa ikut campur. Bahkan jika dia memberikan pisau kepada Fang Chen, pasti akan dirampas oleh orang-orang dari Gunung Longhu. Sekarang Fang Chen adalah orang dari puncak Yanzhou mereka. Dia tentu tidak akan membiarkan Fang Chen menggunakan pedang yang bahkan tidak layak disebut sampah untuk menebang bambu lagi. "Terima kasih, Kepala Seksi Wu. Saya akan berusaha keras." Fang Chen tidak sungkan dan menerima pisau itu. Kemudian dia pergi ke gunung bersama para pekerja kasar lainnya dari puncak Yanzhou. Para pekerja kasar puncak Yanzhou membawa Fang Chen ke tempat yang relatif datar. Di sini tumbuh lebih dari 10 batang bambu lemon. Lao Deng berkata kepada Fang Chen, "Fang Chen, kamu dan yang lainnya tebang di sini dulu. Kami akan pergi lebih jauh ke atas." "Terima kasih." Fang Chen mengangguk. Dia tahu bahwa para pekerja kasar puncak Yanzhou ini berusaha menjaganya. Dia mengambil golok dan mulai menebang bambu. Dia menemukan bahwa golok itu sama sekali tidak sebanding dengan pedang abadi mengambangnya. Tapi sekarang ada orang yang mengawasi di sekitarnya. Dia tidak bisa dengan mudah memanggil pedang abadi mengambangnya. Selama sebulan terakhir ini, kekuatannya telah meningkat pesat. Baik itu kekuatan, pendengaran, atau penciuman, kecepatan, reaksi, atau kekuatan. Semuanya meningkat pesat. Sekarang dia bisa dengan mudah mengangkat batu raksasa seberat 1000 jin, bahkan tanpa menggunakan pedang abadi mengambang. Dia tidak membutuhkan waktu dupa untuk menebang sebatang bambu lemon. Setelah 1 jam, orang lain secara bertahap menebang bambu dan kemudian pergi ke tempat lain. Ketika pekerja kasar terakhir juga menebang bambu, Fang Chen baru menebang sepertiga dari bambunya. Pekerja kasar itu sudah menebang lebih dari setengahnya. Dia berkata kepada Fang Chen dengan senyum di wajahnya, "Fang Chen, tebanglah perlahan, tidak perlu terburu-buru." Setelah mengatakan itu, orang itu duduk di atas batu besar sambil beristirahat, sambil menggosok kartu identitasnya. Setelah beberapa saat, Wu Qingfeng datang. "Kepala Seksi Wu, halo." Fang Chen dan pekerja kasar itu segera memberi hormat ringan kepada Wu Qingfeng. Wu Qingfeng sedikit mengangguk dan mengeluarkan pisau untuk membantu pekerja kasar itu membuat garis. Setelah membuat garis, pekerja kasar itu segera pergi. Wu Qingfeng datang di depan Fang Chen dan melihat bambu lemon yang telah ditebang sepertiganya oleh Fang Chen. Dia berkata dengan senyum di wajahnya, "Efisiensi hari ini lumayan. Dengan kecepatan ini, setidaknya 4 batang bambu bisa ditebang malam ini. Ini semua berkat bimbingan yang Anda berikan, Manajer Wu." Fang Chen berkata kepada Wu Qingfeng dengan rendah hati, "Pelan-pelan saja menebangnya. Tidak perlu terburu-buru, aku pergi untuk mengurus hal lain dulu." Setelah Wu Qingfeng berbicara dengan Fang Chen, dia segera berbalik dan pergi. Setelah melihat Wu Qingfeng pergi, Fang Chen baru mengeluarkan pedang fuksian dan mulai menebang lagi. Setelah 1 jam, dia akhirnya menebang bambu linong itu. Setelah mengaktifkan lencana identitas, Wu Qingfeng segera muncul. Dia melihat bambu linong yang tumbang di tanah. Wu Qingfeng berkata kepada Fang Chen dengan tersenyum, "Lumayan, lebih cepat dari yang aku perkirakan." Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan Lin Bing dan membantu Fang Chen membuat garis. "Terima kasih, Manajer Wu." Fang Chen memberi hormat ringan kepada Wu Qingfeng. Tidak perlu sungkan. Wu Qingfeng melambaikan tangannya kepada Fang Chen, lalu pergi. Suasana hati Fang Chen juga sangat gembira. Awalnya dia khawatir Wu Qingfeng ini juga akan memerasnya seperti Cao Bing. Sekarang sepertinya dia terlalu khawatir. Perasaan tidak diperas dan diintimidasi. Benar-benar bagus. Di tempat yang relatif datar, Fang Chen menemukan lagi sebatang bambu linong di hutan bambu. Di sekitar bambu linong ini, bambu linong yang memenuhi syarat sudah ditebang semua. Bambu linong ini karena berdekatan dengan batu besar, menebangnya memakan waktu dan tenaga. Jadi ditinggalkan. Para pelayan lain menghindarinya, tapi Fang Chen sangat menyukainya. Dengan begitu, dia bisa menebang bambu sambil menebang batu. Dia memanggil pedang fuksian dan mulai menebang. Setelah 1 jam, Fang Chen yang sedang menebang bambu dengan pedang fuksian, tiba-tiba berhenti. Dia tiba-tiba berbalik, hanya untuk melihat 2 sosok berdiri di belakangnya. Bersedekap, mata mereka menatapnya dengan tajam. Zhang Tianyu, Tiehu. Fang Chen tertegun sejenak, dia tidak menyangka Zhang Tianyu dan Tiehu akan muncul di sini. Tadi dia terlalu asyik menebang bambu, sama sekali tidak memperhatikan. Dan dia juga mengira bambu di sekitar hutan bambu itu sudah ditebang semua, tidak ada yang akan datang ke sini lagi. Jadi dia lengah. Saat ini dia ingin menarik kembali pedang fuksian,
tapi dia menahannya. Dia tahu jika dia menarik kembali pedang Fuxian saat ini, pasti akan ketahuan oleh Zhang Tianyu dan Tiehu. Mereka selangkah demi selangkah berjalan menuju Fang Chen. Tiehu melihat bambu linong yang sudah ditebang 2/3 oleh Fang Chen. Aku sekarang adalah orang hutan bambu 1000, berani kau merebut bambuku lagi, aku akan memberitahu petugas balai bela diri. Wu Qingfeng. Hanya dengan dia yang sudah tua dan tidak berguna itu, Taihu menunjukkan ekspresi agresif di wajahnya, lalu berkata dengan dingin. Aku hitung sampai 3, jika tidak ingin mati, segera enyah dari sini. Fang Chen menggertakkan giginya. Dengan pikiran untuk mundur selangkah, langit menjadi luas, dia berjalan ke samping, mengambil kedua golok itu. Bersiap untuk pergi. Tunggu, Taihu kembali berteriak pada Fang Chen. Fang Chen berbalik melihat Taihu, tidak tahu mengapa dia memanggilnya. Taihu menatap golok di tangan Fang Chen. Berkata, tinggalkan pisaumu. Ekspresi Fang Chen sedikit membeku. Menatap Taihu berkata, kalian jangan keterlaluan. Merebut bambuku saja sudah cukup. Masih ingin merebut pisauku? Aku memang ingin merebutnya, memangnya kenapa? Taihu menatap Fang Chen dengan ekspresi menantang. Fang Chen menggertakkan giginya, melempar pisau itu ke tanah. Bersiap untuk berbalik dan pergi. Berhenti, Zhang Tianyu berteriak menghentikan Fang Chen. Fang Chen berbalik melihat Zhang Tianyu dan Taihu, menahan amarahnya, dan bertanya. Kalian masih ingin apa? Zhang Tianyu menatap pedang Fuxian di tangan Fang Chen, dengan ekspresi dingin berkata. Tinggalkan benda ini juga. Ekspresi Fang Chen langsung berubah muram, menggertakkan gigi dan berkata. Kalian jangan terlalu berlebihan, merebut bambuku aku tahan, merebut pisauku. Aku juga tahan, sekarang bahkan ingin merebut pedangku, apakah kalian ingin memaksa orang sampai? Tidak ada jalan keluar, tatapan Taihu tertuju pada pedang di tangan Fang Chen, alisnya sedikit berkerut. Lalu berkata kepada Zhang Tianyu, Aniu, benda ini berkarat, sekilas saja sudah terlihat bukan barang bagus. Seharusnya anak ini menemukannya di tumpukan sampah di ruang peralatan. Atau sudahlah, Zhang Tianyu sedikit menggelengkan kepalanya, berkata, pedang ini tidak separah yang kau katakan. Tadi anak ini menggunakan pedang ini untuk memotong bambu. Setajam memotong tahu, jelas tidak sederhana. Jika tidak, mengapa dia tidak menggunakan golok, malah menggunakan pedang ini untuk memotong bambu? Apa karena dia bodoh? Taihu tertegun sejenak, mengingat kembali adegan Fang Chen menggunakan pedang untuk memotong bambu tadi. Ekspresinya langsung berubah muram, dan membentak Fang Chen, bocah, jika tidak ingin mati. Segera lemparkan pedang itu ke sini. Fang Chen menatap Taihu sambil menggertakkan gigi. Dengan dingin berkata, kau tidak memberikannya padaku? Tidak memberikannya? Taihu menatap Fang Chen, raut wajahnya berubah muram, dan tanpa basa-basi. Dia segera menyerbu ke arah Fang Chen. Meskipun Taihu belum menembus alam pemurnian Qi, dia memiliki akar spiritual campuran dari 4 elemen. Dia bisa menyerap energi spiritual dari dunia luar melalui akar spiritualnya, dan selama bertahun-tahun, dia juga telah mengonsumsi sejumlah besar ramuan spiritual. Jadi tubuh fisiknya sangat kuat, mampu dengan mudah mengangkat benda seberat ratusan jin. Sebelum Zhang Tianyu datang ke Gunung Longhu. Dia adalah pekerja kasar terkuat di Gunung Longhu. Taihu menyerbu ke depan Fang Chen dan langsung mengangkat kaki menendang Fang Chen. Fang Chen menghindar dan menghindari serangan Taihu. Taihu terhuyung. Hampir jatuh. Setelah menstabilkan tubuhnya, dia mendongak menatap Fang Chen. Ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Dia tidak menyangka bahwa sampah seperti Fang Chen benar-benar bisa menghindari serangannya. Dan Zhang Tianyu juga sedikit terkejut, berani-beraninya kau menghindar, mencari mati. Melihat Fang Chen menghindari serangannya, membuatnya kehilangan muka di depan Zhang Tianyu. Taihu langsung menjadi marah. Dia menyerbu ke arah Fang Chen lagi, tetapi serangan Taihu selanjutnya masih berhasil dihindari oleh Fang Chen. Lama menyerang tanpa hasil, Taihu diam-diam terkejut di dalam hatinya. Dia tidak menyangka kekuatan Fang Chen. Begitu kuat. Awalnya dia ingin menunjukkan dirinya di depan Zhang Tianyu. Tetapi dia tidak menyangka bahwa sekarang dia berada dalam situasi yang sulit. Karena malu, dia segera menghunus golok di pinggangnya. Dengan raungan marah, Fang Chen mundur beberapa langkah, mengulurkan tangan menyentuh lehernya. Melihat ke bawah, tangannya penuh darah segar. Tatapannya langsung menjadi tajam. Jika bukan karena dia menghindar tepat waktu, dia mungkin sudah terpenggal sekarang. Dulu, bagaimanapun Taihu menindasnya, dia bisa menahannya. Lagi pula, tidak ada bahaya bagi nyawanya. Tetapi hari ini, Taihu ini memiliki niat membunuh terhadapnya. Saat itu juga, Taihu, dengan mata merah, memegang golok dan menyerbu lagi. Tatapan Fang Chen membeku. Mengayunkan pedang Fuxian dan menebas golok. Klang, percikan api beterbangan. Taihu mundur 4 langkah beruntun. Di bawah pengaruh aliran udara ini, dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam. Taihu melihat golok yang terpotong di tangannya, raut wajahnya berubah drastis. Zhang Tianyu berdiri di kejauhan.
Setelah melihat situasi ini, senyum tipis muncul di sudut mulutnya, seperti yang diharapkan. Pedang ini pasti harta karun. Detik berikutnya, tubuhnya berubah menjadi bayangan dan bergegas menuju Fang Chen. Fang Chen mendongak dan segera mengayunkan pedangnya ke arah Zhang Tianyu. Tetapi Zhang Tianyu menyunggingkan seringai dingin di sudut mulutnya. Sudut mulutnya terangkat, sosoknya menjadi kabur, lalu dia menampar dada Fang Chen dengan telapak tangannya. PAP. Dada Fang Chen sedikit cekung, dan tubuhnya terbang keluar seperti orang-orangan sawah. Kemudian dia menabrak sebatang bambu roh naga sebelum berhenti. Dia merasakan dadanya sesak dan tenggorokannya terasa manis. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah. Zhang Tianyu menghentakkan kedua kakinya dengan keras dan melesat ke arahnya. Dimanapun dia lewat, embusan angin bertiup, menyapu daun bambu di tanah. Ketika dia tiba di depan Fang Chen, dia mengepalkan tinjunya dan memukul wajah Fang Chen. Karena kecepatan Zhang Tianyu terlalu cepat. Fang Chen tidak punya waktu untuk mengayunkan pedangnya untuk menangkis. Dia tanpa sadar menghindar ke samping, dan tinju Zhang Tianyu menyentuh telinganya. Memukul bambu roh naga di belakangnya. Bambu roh naga itu berguncang hebat. Tanpa diduga, Zhang Tianyu memecahkannya dengan satu pukulan. Fang Chen berguling ke samping, telinganya berdenging. Sebelum dia sempat bangun, Zhang Tianyu melompat ke udara dan tubuhnya berputar di udara. Kaki kanannya menyapu ke arahnya seperti kapak perang. Fang Chen tidak mundur tetapi malah maju, mengayunkan pedang debu mengambang. Dia menebas kaki Zhang Tianyu, mencoba memaksa Zhang Tianyu mundur, tetapi Zhang Tianyu tidak takut sama sekali. Dia tetap mempertahankan postur ofensif aslinya dan menendang pedang debu mengambang dengan betisnya. Tepat. Itu naik dengan cepat. Zhang Tianyu mendarat dan mundur 2 langkah, menunduk untuk melihat kakinya. Saya melihat celananya telah dipotong. Dia menarik celananya dan melihat betisnya diikat. Sepotong logam hitam. Ada bekas pedang yang dalam di atasnya. Bekas pedang ini. Itu adalah tebasan yang dibuat oleh Fang Chen dengan pedangnya barusan. Zhang Tianyu melihat bekas pedang di pelat logam, matanya sedikit memadat. Yang diikatkan di kakinya adalah besi hitam laut dalam, yang sangat keras dan sulit dilukai oleh pedang biasa. Tapi sekarang, seorang pekerja rendahan tanpa akar spiritual menggunakan pedang untuk memotong bekas yang begitu dalam. Pedang di tangan lawan, bayangan pedang menghantam Fang Chen, hampir dalam sekejap mata muncul di depan Fang Chen. Dia mengayunkan parangnya ke arah Fang Chen. Mata Fang Chen memadat dan segera mengayunkan pedangnya untuk menangkis. Dentang, pedang dan pedang bertabrakan, dan Fang Chen terlempar ke belakang oleh kekuatan yang kuat. Tubuh terhempas ke tanah, dan golok di tangan Zhang Tianyu juga memiliki goresan akibat fusian jian. Meskipun Fang Chen terpukul mundur, aliran udara hangat yang mengalir ke tubuhnya dari fusian jian menjadi lebih kuat. Di bawah pengaruh aliran udara ini, Fang Chen merasa semakin bersemangat. Seluruh tubuhnya dipenuhi kekuatan. Zhang Tianyu tidak berhenti, tangannya mati rasa. Namun, di bawah pengaruh energi yang mengalir ke tubuhnya dari fusian jian, rasa mati rasa di tangannya langsung menghilang. Orang ini, Hao Qiang. Tianhu, yang berdiri di kejauhan, melihat Fang Chen benar-benar bisa menahan Zhang Tianyu. Serangan yang begitu dahsyat membuatnya sangat terkejut. Dia tidak percaya bahwa Fang Chen yang berdiri di depannya adalah sampah yang dulu mereka bully di Gunung Longhu dan tidak berani melawan. Dalam proses bertarung dengan Zhang Tianyu, aliran udara misterius dari fusian jian terus mengalir ke tubuh Fang Chen. Saat ini, aliran udara yang mengalir ke tubuhnya dari fusian jian jauh lebih kuat daripada menebang bambu dan batu. Sekali dia kalah, maka dia tidak akan bisa mendapatkan pedang di tangan Fang Chen. Dia berteriak ke arah Tianhu, "Tianhu, serbu dan bantu aku." Setelah mendengar suara Zhang Tianyu, Tianhu langsung sadar dan segera menyerbu dengan golok di tangannya. Dia menebas ke arah Fang Chen. Awalnya, Fang Chen sudah kesulitan melawan Zhang Tianyu seorang diri. Sekarang melihat Tianhu juga ikut menyerang, ekspresinya berubah drastis. Dia ingin mengayunkan pedangnya untuk menahan golok Tianhu. Tetapi Zhang Tianyu sama sekali tidak memberinya kesempatan dan segera menggunakan goloknya untuk menahan fusian jian. "Mati kau!" Tianhu meraung, golok di tangannya langsung menebas lengan kanan Fang Chen. Ekspresi Fang Chen berubah drastis. Dia segera menghindar, tetapi tidak sepenuhnya berhasil. Golok Tianhu meluncur di lengannya, membuat luka. Darah berceceran. Rasa sakit yang hebat menjalar dari lengannya. Fang Chen tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Zhang Tianyu meraih kesempatan itu dan menendang dada Fang Chen. Fang Chen terlempar, tubuhnya berguling mengikuti lereng gunung dan akhirnya menabrak batu pasir. Saat ini, aliran udara yang kuat mengalir dari fusian jian. Di bawah pengaruh aliran udara ini,